Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPPS Lompatan Baru. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga, sudah melindungi kita di sepanjang hari-hari kita. Sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Puji nama Tuhan, anak-anak Bunda yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Bunda mengajak kalian semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pertolongan, penyertaan-Mu, kesehatan yang sudah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati cerita firman Tuhan ini yang sebentar akan kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ada pada saat pagi hari ini di tempat ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kamu berkati juga hambanya yang sebentar akan membawakan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari setiap mulut, bibir, lidahnya, itu semua bukan karena kehendak daripadanya, melainkan itu semua karena daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, anak-anak Bunda yang terkasih. Pada saat pagi hari ini Bunda akan membawakan cerita firman Tuhan tentang seorang nabi. Nah, seorang nabi ini dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke sebuah kota yang dimana kota tersebut terkenal dengan orang-orangnya yang sangat jahat, dengan orang-orang yang sangat kejam. Tetapi seorang nabi ini dia tidak mentaati apa yang Tuhan Yesus suruh, sehingga pada saat Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pergi ke sebuah kota tersebut, dia justru mengingkari janji Tuhan. Dia melarikan diri untuk menuju ke sebuah kota yang lain dengan menaiki sebuah kapal. Sebelum Bunda melanjutkan cerita kita, Bunda ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, ada yang tahu nggak pada pagi hari ini Bunda akan membawakan cerita tentang nabi siapa? Oke. Pada saat pagi hari ini Bunda akan membawakan cerita tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Nah, Nabi Yunus ini diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe, di mana kota tersebut terkenal dengan orang-orangnya yang sangat jahat. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Nabi Yunus ini untuk pergi ke kota Niniwe untuk memperingatkan orang-orang yang ada di sana, supaya mereka berubah, supaya kelakuan mereka berubah menjadi orang yang lebih baik. Tetapi Nabi Yunus ini mengingkari janji Tuhan. Dia tidak taat dengan perintah yang Tuhan Yesus suruh, yang Tuhan Yesus katakan. Dia justru melarikan diri ke kota. Ada yang tahu nggak anak-anaknya Bunda? Oke, dia justru lari ke kota Tarsis.
Sementara Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi dia melarikan diri menaiki kapal yang tujuannya menuju ke kota Tarsis. Nah, pada saat di tengah perjalanan di dalam kapal, Tuhan Yesus mendatangkan angin ribut. Tuhan Yesus mendatangkan badai besar yang mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Nah, pada saat itu di dalam kapal tersebut banyak penumpang yang lainnya. Pada saat badai topan itu datang, angin ribut itu datang, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan karena kapal yang ditumpangi mereka itu hampir tenggelam. Nah, pada saat itu dari banyaknya penumpang-penumpang yang ada di dalam kapal itu, mereka masing-masing berseru kepada Allah mereka. Mereka meminta tolong, mereka meminta supaya angin topan itu, badai topan itu berhenti. Tetapi kira-kira badai yang didatangkan oleh Tuhan Yesus itu berhenti atau tidak? Tentu tidak. Tuhan Yesus sangat murka, Tuhan Yesus sangat marah kepada Nabi Yunus karena sudah tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Yunus. Nah, pada saat kapal mereka terombang-ambing di tengah lautan yang besar dengan kedahsyatan badai yang Tuhan Yesus datangkan ke atas kapal itu, penumpang-penumpang yang lain ini mereka membuang semua barang yang mereka bawa. Mereka berpikir jika barang-barang yang mereka buang itu berkurang dari dalam kapal, maka badai topan ini akan berhenti. Tetapi ternyata badai topan itu tidak berhenti, justru malah semakin dahsyat. Nah, pada saat itu salah satu nahkoda kapal ini dia menemukan Nabi Yunus sedang tertidur di bawahan kapal, tertidur nyenyak di bawahan kapal. Nah, pada saat itu dia membangunkan Nabi Yunus dan berkata kepada Nabi Yunus, di dalam kitab Yunus pasal 1 di ayat yang ke-6 itu dikatakan, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa, kata salah seorang nahkoda yang mendapatkan Nabi Yunus ini tertidur nyenyak. Dia berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak, kata salah satu nahkoda kapal tersebut. Sementara kapal yang mereka tumpangi terombang-ambing di tengah lautan yang dahsyat, di tengah badai yang dahsyat, dan hampir tenggelam. Tetapi Nabi Yunus tertidur nyenyak di bawahan kapal. Lalu di ayat yang ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, pada saat itu mereka melakukan membuang undi supaya mengetahui badai yang datang yang hampir menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi itu disebabkan oleh siapa. Dan pada saat itu undi tersebut jatuh kepada Yunus, karena memang badai yang datangkan oleh Tuhan Yesus itu untuk memperingatkan Yunus, karena dia sudah tidak taat terhadap perintah Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-11
Dikatakan, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Nah, mereka bertanya kepada Yunus, akan diapakan? Nabi Yunus ini akan mereka apakan supaya laut berhenti menjadi reda dan tidak menyerang mereka lagi. Lalu di ayat yang ke-12 Yunus berkata kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu, kata Nabi Yunus kepada orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut. Nah, pada saat itu mereka mendengarkan perkataan Nabi Yunus, apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yunus? Apakah mereka tetap membiarkan Nabi Yunus berada di dalam kapal tersebut, atau mereka membuang Nabi Yunus ke dalam lautan? Oke, pintar anak-anak bunda semuanya. Nah, pada saat itu mereka membuang Nabi Yunus ke dalam lautan. Nah, pada saat Nabi Yunus dibuang ke dalam lautan, dia mulai tenggelam di dalam lautan tersebut. Nah, pada saat itu Nabi Yunus berpikir bahwa dia pasti akan mati karena dia telah dibuang ke dalam lautan. Tetapi meskipun Tuhan Yesus marah kepada Nabi Yunus, tetapi Tuhan Yesus masih menaruh kasih kepada Nabi Yunus dengan mendatangkan seekor ikan besar. Anak-anak bunda ada yang tahu nggak ikan apa? Oke, ikan paus. Tuhan Yesus mendatangkan ikan paus yang besar, lalu menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar, yaitu ikan paus. Berapa malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tersebut? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus tersebut. Nah, pada saat itu Nabi Yunus berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa dikeluarkan dari dalam perut ikan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mendengar doa dan mengabulkan doa dari Nabi Yunus. Pada hari yang ketiga Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan paus tersebut, dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan tersebut. Nah, pada saat itu Nabi Yunus berdoa, Nabi Yunus mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih karena dia sudah dikeluarkan dari dalam perut ikan tersebut. Nah, buat anak-anak bunda mau tanya nih, setelah kejadian tersebut apakah Nabi Yunus tetap melanggar janji Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, atau Nabi Yunus taat kepada Tuhan Yesus? Oke, pada saat itu Nabi Yunus mengikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta Nabi Yunus untuk datang ke kota Niniwe untuk memperingatkan orang-orang di sana supaya bisa merubah kelakuan mereka yang tidak baik atau jahat. Nah, pada saat itu Nabi Yunus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Nabi Yunus lakukan, Nabi Yunus laksanakan. Setelah sebelumnya dia mengingkari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dia pergi ke kota Niniwe, tetapi dia justru melarikan diri ke kota Tarsis, sehingga pada saat di tengah perjalanan badai besar datang mengamuk, menghantam kapal yang
ditumpangi Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus dibuang ke laut, ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam, lalu Nabi Yunus dimuntahkan keluar. Nah, pada saat itu Nabi Yunus dia selalu taat atas perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengikuti, dia melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Nah, pesan Bunda buat anak-anak Bunda yang terkasih, jadilah anak-anak yang taat, yang setia kepada Tuhan Yesus, selalu mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Anak-anak Bunda harus menjadi anak yang pintar. Karena Tuhan Yesus sangat senang jika melihat anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini cerita firman Tuhan kita cukup sampai di sini buat anak-anak Bunda semuanya. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita, boleh tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kita. Terima kasih buat anak-anak Bunda semuanya yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom.